Sahabatku di mana saja Anda berada, selamat datang di perjalanan kisah penuh sejarah. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri bagaimana sebuah lembah purba yang luas, penuh misteri, dan dipeluk pegunungan akhirnya berubah menjadi kota besar yang kita kenal sebagai Kota Bandung. Simak sampai selesai, karena setiap bagian dari kisah ini menyimpan kejadian alam yang luar biasa, legenda masyarakat Sunda, hingga keputusan besar yang mengubah masa depan sebuah kota. Sebelum kita menyimak kejadian dan asal-usulnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share bila cerita ini bermanfaat. Tinggalkan komentar sebagai bentuk dukungan agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai perjalanan sejarah ini. Pada zaman yang sangat tua, jauh sebelum manusia mengenal kota, bangunan, atau jalan, wilayah yang sekarang kita sebut Bandung hanyalah sebuah lembah luas yang dikelilingi gunung-gunung tinggi. Alam masih liar, udara sangat dingin, dan kabut pagi sering menutupi seluruh lembah seperti selimut putih. Di kejauhan, terlihat sebuah gunung raksasa yang kini hanya tinggal cerita, Gunung Sunda Purba, salah satu gunung terbesar yang pernah berdiri di Pulau Jawa. Lembah itu sangat sunyi. Pepohonan tumbuh rapat, sungai kecil mengalir jernih, dan suara angin berlalu di antara tebing-tebing batu. Tidak ada manusia yang menetap di sana, hanya hewan-hewan purba yang hidup bebas. Bentuk lembahnya sangat luas, seperti mangkuk raksasa yang dijaga oleh pegunungan di sekelilingnya. Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang, dan gunung-gunung lain yang kini kita kenal. Namun suatu hari, alam berubah murka. Gunung Sunda Purba meletus dengan dahsyat, menggetarkan seluruh pulau. Awan panas melesat ke langit, batu besar terlontar jauh, dan suara ledakannya terdengar hingga berpuluh-puluh kilometer. Letusan itu menghancurkan sebagian tubuh gunung, membuat lereng-lerengnya runtuh dan menutup aliran air Sungai Citarum. Runtuhan besar itu seperti bendungan alami yang tiba-tiba terbentuk di antara pegunungan. Sungai Citarum yang dulunya mengalir bebas, kini terhambat oleh reruntuhan gunung. Air pun tertahan, naik perlahan, dan menggenangi lembah Bandung dari hari ke hari. Tidak ada yang mampu menghentikan proses itu. Dalam waktu yang sangat lama, lembah Bandung berubah menjadi sebuah danau raksasa yang luasnya puluhan kali lebih besar dari kota Bandung sekarang. Airnya biru, tenang, dan memantulkan cahaya matahari. Gunung-gunung di sekelilingnya menjadi dinding alami yang menjaga danau itu. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Danau Bandung Purba. Seiring berjalannya waktu, pepohonan mulai tumbuh di tepi danau. Burung-burung besar bermigrasi, ikan-ikan purba berenang bebas di kedalaman danau, dan angin dingin menyapu air yang luas itu. Hampir tidak ada manusia di sekitar sana. Alam masih menjadi penguasa tunggal. Danau Bandung Purba bertahan selama ribuan tahun. Diam-diam membentuk masa depan tanah Priangan yang kelak menjadi tempat hidup jutaan manusia. Begitulah awal mula Bandung. Bukan kota, bukan dataran, melainkan sebuah danau raksasa yang tercipta dari letusan Gunung Purba. Alam sedang menyiapkan panggung besar, tempat di mana kelak sejarah manusia Sunda akan tumbuh. Perjalanan ini baru dimulai. Ribuan tahun berlalu, Danau Bandung Purba yang begitu luas perlahan mengalami perubahan. Alam tidak pernah berhenti bergerak. Angin, hujan, dan waktu perlahan mengikis bendungan alami yang dulu terbentuk oleh letusan Gunung Sunda Purba. Dan perubahan besar pun mulai muncul. Bendungan naturale yang terbentuk dari runtuhan gunung mulai melemah. Hujan yang turun dari pegunungan terus mengguyur batu-batuan itu, membuatnya retak sedikit demi sedikit. Pada suatu masa, retakan kecil muncul, lalu berubah menjadi celah besar. Dari celah itu, air danau mulai mengalir keluar dengan deras. Tidak ada yang menyaksikan kejadian besar itu. Tetapi,
alam tahu, Danau Bandung Purba sedang menuju akhirnya. Air yang tadinya mengisi seluruh lembah perlahan surut. Dalam waktu yang sangat panjang, air terus keluar melalui celah yang semakin lebar. Dasar danau yang sebelumnya tak terlihat pun mulai muncul, membentuk padang luas dengan lumpur, pasir, dan tanah yang sangat subur. Bagian-bagian danau yang dalam berubah menjadi rawa, sementara bagian yang dangkal berubah menjadi sungai-sungai baru. Pemandangan Lembah Bandung berubah total. Ketika air danau semakin menghilang, tanah yang ditinggalkan menjadi sangat subur. Kandungan mineral dari Danau Purba membuatnya menjadi salah satu tanah terbaik di seluruh Jawa Barat. Rumput mulai tumbuh, kemudian semak-semak, dan akhirnya pepohonan. Lahan datar yang luas ini kelak menjadi cekungan Bandung, tempat manusia nantinya dapat bertani, berburu, dan membangun kehidupan. Ini adalah tanah baru, warisan dari ribuan tahun perubahan alam. Lama setelah tanah ini muncul, barulah manusia mulai berdatangan. Mereka berjalan dari lembah-lembah lain, mencari tempat tinggal baru. Ketika melihat dataran Bandung yang subur, mereka tahu ini tempat yang tepat untuk hidup. Sungai mengalir jernih, hewan liar mudah ditemukan, dan tanahnya cocok untuk bercocok tanam. Mereka membangun pondok-pondok sederhana, membuka ladang, dan menjadikan dataran Bandung sebagai rumah mereka. Danau Bandung Purba kini benar-benar hilang, meninggalkan tanah yang akan menjadi salah satu wilayah paling penting di Tatar Sunda. Perubahan besar berikutnya akan datang dari manusia yang membentuk permukiman, memberi nama, dan memulai kisah baru. Perjalanan menuju lahirnya kota Bandung terus berlanjut setelah tanah subur bekas Danau Bandung Purba terbentuk. Kehidupan manusia mulai tumbuh. Alam yang ramah dan sumber air yang melimpah menjadikan dataran Bandung sebagai tempat yang ideal untuk menetap. Dari sinilah kisah masyarakat Sunda awal mulai berkembang. Sekelompok masyarakat Sunda dari daerah yang lebih tinggi turun ke dataran yang baru terbuka ini. Mereka datang dengan membawa hewan ternak, alat sederhana, dan harapan untuk menemukan tempat tinggal baru. Ketika mereka melihat hamparan tanah luas dan sungai yang mengalir jernih, mereka tahu tanah ini adalah anugerah. Mereka menancapkan tongkat pertama sebagai tanda bahwa wilayah ini akan menjadi tempat hidup mereka. Dengan gotong royong, mereka membersihkan lahan dari semak belukar. Mereka membangun rumah-rumah panggung dari kayu dan bambu. Asap dari tungku masak mulai terlihat di antara pepohonan. Perlahan-lahan, pemukiman kecil mulai terbentuk. Rumah-rumah itu disusun rapi, saling berdekatan, menandakan kuatnya rasa persaudaraan masyarakat Sunda kala itu. Seiring waktu, permukiman itu semakin besar. Di antara sungai-sungai yang mengalir, masyarakat menemukan bahwa wilayah ini, Kabandung, terhimpit dan dikelilingi oleh dua aliran sungai. Dari kata itulah nama Bandung mulai muncul dan digunakan. Ada pula cerita rakyat yang menyebutkan bahwa nama Bandung berasal dari perahu Bandung, yaitu dua perahu yang diikat berdampingan. Meski versi berbeda, keduanya mencerminkan kedekatan masyarakat dengan sungai dan air. Dusun itu terus berkembang. Ladang-ladang padi mulai ditanami, sungai dimanfaatkan untuk menangkap ikan, dan jalan setapak terbentuk alami karena sering dilewati. Para tetua kampung mulai mengatur aturan adat, membangun tempat berkumpul, dan menjalin hubungan dengan dusun-dusun lain. Bandung mulai dikenal sebagai wilayah subur yang menjadi pusat aktivitas masyarakat Sunda di sekitarnya. Dusun Bandung telah lahir. Dari tanah yang terbuka setelah surutnya Danau Purba, kini berdiri permukiman yang kuat dan makmur. Namun perjalanan Bandung belum selesai. Sejarah besar menunggu di depan ketika kekuasaan kerajaan dan pemerintah kolonial mulai membentuk masa depan wilayah ini. Perjalanan menuju lahirnya kota Bandung segera memasuki babak berikutnya. Memasuki abad ke-19, wilayah Bandung sudah memiliki banyak dusun dan ladang.
Namun dunia luar mulai berubah. Pemerintah kolonial Belanda mulai memperluas jalur perhubungan di Nusantara, termasuk pembangunan jalan pos besar yang akan menghubungkan Jawa dari ujung barat hingga timur. Perubahan besar ini membawa Bandung menuju masa barunya. Tahun 1808-1809, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memerintahkan pembangunan jalan raksasa yang membentang dari Anyer hingga Panarukan. Ribuan pekerja dikerahkan, membuka hutan, meratakan tanah, dan membuat jalur lurus melintasi Priangan. Ketika para pekerja tiba di wilayah Bandung, mereka melihat daerah datar yang luas dengan aliran sungai Cikapundung yang membelahnya. Wilayah itu terlihat ideal untuk titik penting di jalur jalan pos. Bupati Bandung saat itu, Raden Adipati Wiranata Kusumah II, memperhatikan pembangunan jalan tersebut. Ia menyadari bahwa pusat pemerintahan lama yang terletak di Krapyak atau Dayakolot sering terkena banjir dan kurang strategis. Melihat lokasi dekat sungai Cikapundung yang tinggi, datar, dan berada tepat di jalur Grote Poswek, sang bupati mulai memikirkan rencana besar, memindahkan pusat Kabupaten Bandung ke lokasi baru itu. Keputusan ini akan mengubah sejarah kota untuk selamanya. Setelah meninjau wilayah tersebut, R.A. Wiranata Kusumah II memilih sebuah tempat datar di tepi sungai Cikapundung. Di sanalah ia memutuskan untuk membangun alun-alun, Masjid Agung, rumah bupati, dan pusat pemerintahan lainnya. Tempat inilah yang kini menjadi alun-alun Bandung, sebuah simbol awal terbentuknya kota Bandung modern. Keputusan itu diumumkan, dan para pekerja mulai memindahkan pusat pemerintahan dari Dayakolot ke lokasi baru tersebut. Pada tahun 1810, pemindahan pusat pemerintahan selesai dilakukan. Rumah bupati berdiri, Masjid Agung selesai dibangun, dan alun-alun menjadi pusat kehidupan masyarakat. Sejak momen itu, wilayah tersebut resmi menjadi pusat Kabupaten Bandung. Bandung pun tumbuh pesat, jalan-jalan mulai ramai, perdagangan berkembang, pendatang datang dari berbagai daerah, dan Bandung lama perlahan berubah menjadi kota modern. Inilah awal resmi kelahiran kota Bandung yang kita kenal hari ini. Dari danau purba yang meluas memenuhi lembah, hingga pemukiman Sunda yang sederhana, dan akhirnya pemindahan pusat kabupaten pada tahun 1810. Bandung telah melalui perjalanan panjang. Kini kota ini tumbuh menjadi pusat budaya, pendidikan, dan kreativitas. Inilah kisah asal-usul kota Bandung. Perjalanan alam, manusia, dan sejarah yang berpadu membentuk sebuah kota yang dicintai jutaan orang. Sahabatku dimanapun Anda berada, begitulah perjalanan panjang lahirnya kota Bandung. Dari sebuah danau purba yang tenang hingga menjadi permukiman Sunda yang penuh kehidupan dan akhirnya menjelma menjadi kota besar yang kita kenal hari ini. Setiap langkah sejarahnya mengajarkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil, dari alam yang bergerak, dari manusia yang berusaha, dan dari keputusan-keputusan penting yang membentuk masa depan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share, agar semakin banyak sahabat lain yang bisa belajar bersama kita. Tinggalkan komentar sebagai bentuk dukungan dan masukan untuk cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah sejarah selanjutnya, tetap jaga kesehatan, dan salam hangat dari kami untuk Anda semua.